wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Priyana. Saya dari kelas BKI 2E, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mahasiswa IN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview salah satu buku tentang pendidikan kewarganegaraan karya Ujang Carda S, sarjana hukum, magister hukum. Chandra ini terdapat dari 7 bab, yaitu yang pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, dan yang ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan yang keempat, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, dan yang kelima, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, dan yang keenam, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, dan yang ketujuh, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yaitu terdapat ada beberapa landasan yang harus diperhatikan di pendidikan kewarganegaraan itu. Yang pertama, dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, rumpun ilmuwan pendidikan kewarganegaraan. Adapun terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dan di dalam pasal 31 ayat 3 itu, dalam undang-undangnya mengatakan bahwa suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam bangsa yang diatur oleh undang-undang. Nah, dengan dalam artian ketika sesuatu mempunyai hak dan kewajibannya, setiap warga negara itu pasti mempunyai wewenang, pasti mempunyai kewajiban, pasti mempunyai aturannya tersendiri. Karena pada dasarnya ketika suatu rakyat itu mencintai suatu negaranya, rakyat bisa menjadikan negaranya bisa menjadi adil dan makmur. Pendidikan nasional itu, yaitu yang pertama yang harus diperhatikan adalah mempunyai suatu sikap yang berakhlak, mempunyai sikap yang beradab terhadap sesama manusia, mempunyai suatu sikap yang bertoleransi sesama umat muslim, sesama agama, sesama manusia. Bab 2 yaitu tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Sebagaimana identitas nasional ini sangat begitu penting bagi kita sebagai warga negara, karena tanpa adanya suatu identitas nasional kita tidak bisa memperkenalkan diri kita sendiri. Adapun secara harfiah, identitas nasional yang dilakukan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda jati diri dan sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Itu pada intinya. Identitas nasional yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu adalah bahasa, karena bahasa ini di setiap negara pasti mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dan yang kedua itu ada lagu kebangsaan, dan yang ketiga itu ada lambang negara, dan yang keempat ada bendera negara. Itu mungkin dari unsur-unsur negara yang harus kita perhatikan. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa, bahwasanya arti dari ideologi sendiri yaitu berasal dari kata gagasan, yaitu bertujuan dengan konsepnya, pengertian, dan cita-cita. Dan logos itu yang berarti ilmu. Adapun makna bagi bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara bisa meningkatkan harkat dan martabat negara kita sendiri, dan kita bisa membantu antar sesama, membantu khususnya kita di masyarakat dengan gotong royong, saling menolong,
dan pada intinya kita harus membantu antar sesama. Ideologi Pancasila dan ideologi yang lain, yaitu ideologi Pancasila mengandung pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa. Adapun prinsipnya sendiri adalah 3 utama yang harus kita pahami, yaitu pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, dan yang kedua ideologi dalam arti netral, dan yang ketiga ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Itu dari bab itu tentang memahami warga negara. Warga negara terjemahkan dari kata citizens, bahasa Inggris, yaitu dari bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara atau petunjuk dan sebuah kata sesama warga negara, penduduk, orang ya setanah air bawahan atau kelola. Dan warga negara berarti peserta yang bisa disebut suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi pada intinya suatu warga negara adalah perkumpulan seseorang atau perkumpulan, contohnya keluarga, yang di sana melibatkan suatu tempat, keadaan ataupun desa. Dan memahami negara itu tersebut, sehingga ketika suatu keadaan tempat yang sudah terrealisasi, pemerintah akan mengakui bahwasannya warga negara itu sangatlah penting bagi kepentingan umum ataupun kepentingan keluarga dan bermasyarakat. Kami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Pengertian dan ciri negara hukum itu tersendiri adalah sesungguhnya konsep negara hukum muncul pada abad 19. Namun sesungguhnya sejak abad 17 di negara-negara 4 barat timbul perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu raja yang berkaitan absolut pada waktu itu. Latar belakang sejarah kelahirannya tersebut terakhir dari Weierstrass dan Rollau, atau dipengaruhi oleh paham liberalisme atau idealisme. Konsep demokrasi asasi manusia merupakan isu pokok. Mengapa disebut isu pokok? Karena demokrasi atau hak asasi manusia ini sangatlah penting bagi kehidupan bernegara. Dan hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap supremasi hukum. Adapun hak asasi menurut Muriam Budiarjo, yaitu berpendapat bahwa klarifikasi hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 7 hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan kedudukan mengeluarkan berpendapat. Kita sebagai rakyat Indonesia wajib mengemukakan pendapat apa nih yang harus kita mengajukan ke pemerintah, apa nih yang harus kita kritisi, apa nih yang harus kita membenahkan pemerintahan ke depan ini harus seperti apa. Tentang materi memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara adalah sebagai visi yang bersangkutan menuju masa depan, dalam artian ketika suatu wawasan tersebut dijadikan sebagai prinsip oleh pemerintah, maka pemerintah akan menjadikan pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya pembangunan akan terrealisasi, akan menjadikan pembangunan akan lebih meningkat dari setiap tahun ke tahun. Dan adapun secara istilah dari kata wawas itu berarti pandangan, sedangkan akar ini membentuk dari kata wawas, itu berarti memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan berarti yaitu cara pandang bagaimana kita melihat suatu keadaan. Dan adapun cara meninjau adalah suatu ketika kita menjadikan suatu kepastian, kita harus
memiliki suatu tinjauan itu, apakah itu positif, apakah itu negatif, dan adapun melihat itu. Dan adapun asas Nusantara, yaitu ada asas merupakan, pengertiannya dulu. Atas adalah suatu ketentuan kaidah agar asas harus ditaati. Dan adapun asas wawasan Nusantara, yaitu kepentingan bersama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Dan fungsi wawasan Nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang terwujud dan mengutamakan kepentingan yaitu dengan individu maupun itu individu di masyarakat ataupun itu di semua kalangan di tatanan negara, dan adapun kelompok, golongan, dan suku bangsa ataupun daerah. Yaitu tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional. Sebagaimana ketahanan nasional ini sangatlah begitu penting bagi warganya atau bagi setiap negara. Karena tanpa adanya suatu ketahanan, negara ini akan runtuh. Apalagi ditambah dengan zaman-zaman sekarang, zaman teknologi begitu progresif, begitu berkembangnya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus pintar-pintar dalam memajukan suatu ketahanan nasional ini, agar ketahanan nasional ini akan cepat berkembang dengan negara lain. Adapun konsep ketahanan nasional merupakan konsep khas Indonesia yang muncul pada awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu contohnya munculnya komunisme, Uni Soviet dan Cina. Next, untuk sifat-sifat ketahanan nasional itu, yaitu yang pertama ada berwibawa, terus bersifat mandiri, dinamis, konsultasi dan kerjasama, gangguan, hambatan, dan tantangan. Terus untuk integritas nasional, itu pengertiannya adalah upaya menyatukan unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Dalam artian, ketika suatu pemerintah itu mempunyai suatu masalah atau mempunyai suatu ganjalan, rakyat Indonesia berhak mengkritisi apa sih yang kurang di negara kita, apa sih yang harus diubah, undang-undang apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Adapun pentingnya integritas di nasional, yaitu khususnya di masyarakat, bahwasanya integritas ini harus kita pahami, harus kita aplikasikan terhadap kita sebagai mahasiswa maupun itu di kampus maupun itu di lingkungannya sendiri. Kita sebagai mahasiswa atau agen of change harus bisa mengubah pemikiran masyarakat. Oleh sebab itu, integritas nasional ini poin yang harus kita pahami adalah kita harus bisa menyatukan antar bangsa dan pemerintah ataupun wilayahnya. Adapun pluralis masyarakat, yaitu masyarakat merupakan adalah pluralis dari masyarakat majemuk, yaitu merupakan suatu hal yang sudah dimengerti. Pada intinya, kita sebagai masyarakat awam, kita harus saling mengerti antar pemerintah yang sudah diterapkan peraturan-peraturan, apalagi wabahnya sekarang corona. Kita harus saling mengerti lah antar pemerintah dan warga negara. Adapun timbal baliknya juga, kita sebagai rakyat Indonesia, kalau misalkan wabah ini terus berlanjut, itu poin yang diperhatikan adalah kita terutama masyarakat harus bisa mematuhi
peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Itu mungkin dari poin ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama Ibu Risla. Adapun teman-teman semua, terima kasih yang sudah